Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Bante Wudiko akan menyampaikan kisah-kisah inspiratif atau kisah Dhamma inspiratif yang akan saya kutip atau saya ambil dari cerita-cerita Dhammapada Atthakatha atau cerita Dhammapada. Bapak Ibu serta para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, saya berharap kepada Anda untuk mengikuti cerita-cerita ini atau menonton video ini sampai tuntas atau sampai akhir, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya, karena kalau kita menonton atau mendengar sepenggal-sepenggal, tidak mendengarkan ceritanya secara utuh, seringkali nanti timbul kesalahpahaman. Sehingga saya berharap supaya tidak terjadi kesalahpahaman, saya berharap kepada para sahabat yang mengikuti channel ini, yang menonton channel ini, supaya mengikutinya atau menontonnya sampai tuntas. Baiklah para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah atau cerita yang terdapat di dalam cerita Dhammapada Atthakatha, yaitu syair ke-6 yang judulnya Kisah Pertengkaran di Kosambi. Ya, temanya itu kisah pertengkaran di Kosambi. Jadi saya akan membacakan ceritanya secara utuh ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman ya. Silakan disimak dengan seksama, didengarkan dengan baik, sehingga diharapkan nanti setelah Anda mendengarkan dengan seksama, setelah Anda mendengarkannya dengan baik, Anda bisa mengambil makna atau nilai moral yang terkandung di dalam cerita ini, sehingga nilai-nilai moral positif yang ada di dalam cerita ini bisa kita aplikasikan atau bisa Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke ceritanya. Suatu waktu, biku-biku Kosambi terbentuk menjadi dua kelompok. Ya, terbentuk menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu pengikut guru ahli winaya. Kelompok satu pengikut guru ahli winaya. Sedang kelompok lain pengikut guru ahli dhamma. Kelompok yang kedua maksudnya ya, yaitu pengikut guru ahli dhamma. Nah, ini ada dua kelompok biku nih. Ahli dalam winaya dan ahli dalam dhamma. Mereka sering berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran. Kedua kelompok ini, ahli winaya dan ahli dhamma ini, sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran. Mereka juga tak pernah mengacuhkan nasihat Sang Buddha. Bahkan nasihat Buddha sekalipun mereka tidak mendengarkannya, mengacuhkannya, mengabaikannya, seperti itu. Berkali-kali Sang Buddha menasehati mereka, tetapi tak pernah berhasil. Bahkan Buddha sendiri sering menasehati dua kelompok ini, kelompok ahli winaya dan ahli dalam dhamma ini, namun tidak pernah berhasil. Walaupun Sang Buddha juga mengetahui bahwa pada akhirnya mereka akan menyadari kesalahan mereka. Maka Sang Buddha meninggalkan mereka dan menghabiskan masa wasanya sendiri di hutan Rakita dekat Palileyaka ya. Buddha menghabiskan masa wasanya sendiri di dekat hutan sendirian di hutan Rakita, yaitu dekat Palileyaka. Di sana Sang Buddha ya, di hutan Rakita tersebut, Sang Buddha dibantu oleh gajah. Gajah ini bernama Palileya. Nama gajahnya Palileya.
Umat di Kosambi kecewa dengan kepergian Sang Buddha. Mendengar alasan kepergian Sang Buddha, ini para umat ini mendengar alasan Sang Buddha pergi dari kota Kosambi tersebut, umat-umat di sana menjadi kecewa, ya. Kemudian para umat yang ada di Kosambi ini menolak memberikan kebutuhan hidup para biku di Kosambi. Nah, bahkan para umat ini menolak untuk memberikan memberikan persembahan kebutuhan hidup, ya, kebutuhan pokok bagi para biku yang ada di kota Kosambi tersebut. Alasan para umat karena mereka kecewa Buddha pergi dari tempat itu, dan para biku yang kelompok ahli winaya dan ahli dhamma ini sering bertengkar. Kita lanjut ceritanya. Karena hampir tidak ada umat yang menyokong kebutuhan para biku, mereka hidup menderita. Nah, para bandenya ini hidup menderita karena tidak ada umat. Hampir, ya, hampir berarti masih ada. Tapi ini hampir tidak ada umat yang menyokong kebutuhan pokok mereka. Jadi para biku ini pun menjadi menderita. Akhirnya karena banyak para umat yang hampir tidak menyokong kebutuhan pokok hidup mereka, para biku yang ahli winaya dan ahli dhamma ini menyadari kesalahan mereka dan menjadi rukun kembali seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Namun umat tetap tidak memperlakukan mereka sebaik seperti semula. Nah, umat ini tidak memperlakukan mereka sebaik seperti semula sewaktu mereka sebelum bertengkar, maksudnya, ya. Sebelum para biku mengakui kesalahan mereka di hadapan Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha berada jauh dari mereka dan waktu itu masih pada pertengahan masa wasa, di mana Buddha sangat jauh dari kota Kosambi tersebut. Di waktu itu juga masih dalam masa wasa dan pertengahan masa wasa. Terpaksa maka para biku ini menghabiskan masa wasa mereka dengan banyak mengalami penderitaan. Akhirnya para biku ini di saat mereka menjalankan masa wasanya itu banyak sekali mengalami penderitaan, termasuk kurang mendapat sokongan kebutuhan pokok seperti makanan, ya, yang diberikan atau yang didanakan oleh umat kepada mereka. Namun mau tidak mau, karena itu adalah kesalahan mereka sendiri, maka mereka harus menjalani dan menghadapinya. Kita lanjut kembali. Di akhir masa wasa, yang Arya Ananda bersama banyak biku lainnya pergi menemui Sang Buddha. Menyampaikan pesan Anatta Pindika serta para umat yang memohon kepada Sang Buddha agar pulang kembali ke kota Kosambi. Demikianlah Sang Buddha kembali, ya, ke Wihara Jetawana. Di hadapan beliau, para biku berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Nah, kedua kelompok ahli winaya dan dhamma ini berlutut di hadapan Sang Buddha dan mengakui kesalahan mereka. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa pada suatu saat mereka semua pasti mengalami kematian. Oleh karena itu, mereka harus berhenti bertengkar dan jangan berlaku seolah-olah tidak pernah mati. Ya, Buddha mengatakan kepada mereka, ya, jangan atau mengingatkan kepada mereka harus berhenti bertengkar, jangan bertengkar, dan jangan berlaku seolah-olah tidak pernah mati. Ini pesannya, ya. Jangan pernah bertengkar dan jangan berlaku seolah-olah tidak pernah mati. Buddha mengingatkan kepada para
kelompok Biku Winaya dan Dhamma ini ya untuk selalu waspada dan hati-hati, karena pada dasarnya nanti kita akan mengalami kematian. Oleh karena itu jangan seolah-olah tidak pernah mati. Lalu Buddha membabarkan syair Dhammapada syair 6 yang bunyinya seperti berikut. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini segera mengakhiri pertengkaran. Buddha membabarkan syair 6 ini ya, di mana Buddha mengatakan sebagian besar banyak orang tidak menyadari bahwa pertengkaran itu hanya akan membawa pada kebinasaan, membawa pada penderitaan. Oleh karena itu jangan bertengkar dan segera akhiri semua pertengkaran. Kalau para sahabat Dhamma atau para ibu bapak sekalian dimanapun berada ya, setelah mendengarkan syair Dhammapada 6 ini ya, syair Dhammapada ayat 6 ini ya, diharapkan supaya mungkin selama ini para sahabat Dhamma sering bertengkar, segera akhiri pertengkaran tersebut. Kenapa? Karena pertengkaran ini hanya akan membawa pada penderitaan, hanya membawa pada kebinasaan, yaitu sama halnya hanya akan membunuh diri sendiri ya para sahabat Dhamma. Jadi akhirilah pertengkaran. Jika mungkin selama ini Anda suka bertengkar, suka bertentangan, suka salah paham, suka cekcok, entah itu sama keluarga Anda ataupun para sahabat Anda ataupun para orang-orang di sekitar Anda, segera akhirilah pertengkaran tersebut. Karena pertengkaran itu hanya akan membawa pada derita, membawa pada kebinasaan. Nah, dan setelah Buddha membabarkan Dhammapada syair 6 ini, semua biku yang ada di tempat itu mencapai tingkat kesucian Sotapati. Nah, setelah khotbah Dhamma itu berakhir ya, para biku mencapai tingkat kesucian Sotapati, yaitu tingkat kesucian pertama di dalam 4 tingkat kesucian di dalam agama Buddha ya. Jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, jadi nilai moral apa yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari kisah cerita Dhammapada ini atau dari kisah cerita Dhamma inspiratif ini, di mana di sana Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini kita sebagai manusia terutama ya, supaya senantiasa saling peduli, saling rukun, saling membantu, tidak memunculkan permusuhan, tidak saling bertengkar, tidak saling membenci. Karena apa? Buddha mengatakan di mana mereka yang saling bertengkar, saling bermusuhan, saling membenci, hanya akan memunculkan atau membuat mereka menjadi binasa atau hanya akan memunculkan penderitaan. Jadi pesan moral yang dapat kita praktekkan, yang dapat kita ambil dari cerita atau kisah Dhamma inspiratif ini, yaitu jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, jangan saling menyakiti jika ingin hidup bahagia. Demikian kisah Dhamma inspiratif yang dapat saya sampaikan dari syair 6 Dhammapada Atthakatha ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita. Semoga juga semakin meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha setelah Anda mendengarkan cerita ini. Dan semoga semua makhluk dimanapun mereka berada senantiasa selalu berbahagia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.